Hari ini pantauan cuaca di Pelabuhan Penau Kupang. Tinggi ombak menurut BMKG 1,5 sampai 3 meter di perairan Rote. Jadi perairan Rote arah sana, itu di sana. Arah sana tinggi ombak 1 sampai 3 meter. Nanti ombak seperti itu tidak mendapatkan izin berlayar. Jadi satunya izin berlayar, kapal tidak bisa sandar di dermaga juga. Kapal harus tender di kapal-kapal lain seperti kapal di sebelah ini, Sabuk Nusantara 108. Ya. Karena jikalau kami sandar di dermaga langsung dengan cuaca seperti ini atau ombak-ombak kecil seperti ini, resiko atau benturan kapal ke dermaga bisa mengakibatkan kapal ini pecah, kawan-kawan. Jadi saat kapal off seperti ini, kami beberapa orang yang ditugaskan untuk atau sesuai jadwal jaga, siapa yang bertepatan pada hari ini kena jadwal jaganya, maka harus standby di kapal. Ya, jadi kawan-kawan, kalau musim barat atau musim utara tiba, ombak cenderungnya datang dari sana, dari depan itu ke sini. Jadi barat dari utara turun ke dalam. Jadi saat kalau ombak utara, rata-rata kapal di Pelabuhan Penau itu berlindungnya di sekitaran sini. Di sini, biar terlindung karena ombaknya masuk dari sana. Kapal-kapal di perairan atau di Pelabuhan Penau dan Bolok rata-rata berlindungnya di sini. Ini titik waypoint yang dibuat saat kemarin sempat ada ombak utara di Pelabuhan Penau. Kapal Ekspres Bahari sempat berlindung dan sempat tender di kapal Sabuk Nusantara 55 di sini tempatnya. Kurang lebih seperti itu, kawan-kawan. Jadi saat cuaca buruk seperti ini, kawan-kawan bisa lihat sendiri di pelabuhan penyeberangan Bolok, kapal-kapal milik ASDP tidak beroperasi juga, kawan-kawan, dikarenakan memang tidak mendapatkan izin berlayar jikalau cuaca atau tinggi ombak di jalur-jalur lintasan itu di atas dari 3 meter. Kawan-kawan bisa lihat yang saya rekam saat ini atau dalam video saya saat ini atau yang di depan ini adalah tempat berlindung untuk kapal-kapal di Pelabuhan Penau maupun di Pelabuhan Bolok di saat cuaca buruk seperti saat ini, kawan-kawan. Bisa lihat sendiri di perairan Hansisi itu atau di depan ini sudah ada beberapa kapal yang berlabuh di sana, baik kapal kargo, kapal feri penyeberangan, bahkan kawan-kawan bisa lihat ada kapal milik nelayan juga yang sudah dibawa ke sana. Jadi kawan-kawan, Hansisi ini juga bukan cuma tempat untuk berlindung di saat musim barat seperti ini atau saat cuaca buruk seperti ini, tetapi di tempat ini juga adalah tempat berlabuh untuk kapal-kapal yang baru tiba dari Surabaya atau dari Jawa, Kalimantan maupun Sulawesi yang mengantri untuk sandar. Saat mereka mengantri, tempat ini adalah tempat yang baik untuk berlabuh karena tidak menghalangi alur pelayaran. Begitupun kapal-kapal yang sudah tidak ada kegiatan lagi di pelabuhan, maka tempat ini adalah tempat yang bagus untuk berlabuh. Saat badai Seroja tahun kemarin atau bulan April tahun lalu, di tempat Hansisi ini sangat penuh dengan kapal-kapal, baik itu kapal kargo, penumpang,
kapal nelayan, semua berkumpul di sini karena tempat itu sedikit aman dibanding di luar bagian arah ke timur. Baik kawan-kawan, mungkin kawan-kawan bisa melihat sendiri di kejauhan sana terlihat pecahan-pecahan ombak yang berwarna putih. Itu menandakan kalau di luar sana itu ombaknya besar. Dan kalau cuacanya semakin parah, maka ombak yang besar di luar sana itu akan masuk sampai ke dalam sini. Tentunya kalau sampai masuk ke sini, maka kapal-kapal seperti kapal fiber atau kapal cepat Ekspres Bahari, Ekspres Cantika, dan kapal-kapal berukuran kecil lainnya harus segera berlindung ke Hansisi untuk mengamankan kapal beserta krunya. Saat kapal berlindung di perairan Hansisi, tentunya kawan-kawan bertanya saat pertukaran jadwal jaga nanti untuk ke daratnya naik apa. Jadi saat pertukaran jaga untuk ke daratnya itu kita naik perahu rakyat yang menggunakan mesin tempel. Ada yang 15 PK, ada yang 25 PK. Untuk biaya transportnya juga bervariasi tergantung jarak kapal yang berlabuh dengan daratan. Harga perahunya juga kisarannya adalah dari 20.000 sampai 50.000. Bahkan ada yang bisa sampai 100.000 kalau jaraknya atau jarak kapalnya sangat jauh untuk ke darat atau untuk ke pelabuhan. Terkadang juga saat cuaca atau sangat-sangat buruk seperti badai Seroja pada tahun kemarin bulan April, perahu rakyat ini juga tidak ada yang beroperasi demi keselamatan. Sehingga pada saat badai tersebut atau saat ingin pertukaran jadwal jaga, tidak ada satupun yang bisa naik untuk menggantikan atau yang di kapal untuk turun ke darat pada saat itu. Dikarenakan perahu rakyat memang tidak beroperasi sama sekali. Akhirnya pada saat itu kami yang di kapal menunggu sampai cuaca benar-benar membaik baru bisa bertukar jaga. Seperti itu kawan-kawan. Oke, baik kawan-kawan, terima kasih sudah mampir dan menonton di channel ini. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Salam.